Di era krisis global yang mengguncang dimensi lahir dan batin umat manusia, ketika fondasi dunia material mulai retak dan waktu menjadi seperti bayang-bayang yang melarikan diri dari ketetapan ilahi, maka bangkitlah para jiwa terpilih dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka bukan sekadar manusia biasa yang terlahir dari rahim ibu dan tumbuh di tanah air, melainkan ruh-ruh agung yang telah lama tertulis namanya di langit sebagai penjaga keseimbangan semesta. Dalam senyap dan diam mata ketiga mereka menyala, bukan dengan api melainkan dengan cahaya yang bersumber dari pusat kosmos, dari zat yang tak terbayangkan, dari nur Allah yang tersembunyi dalam setiap gerakan angin, dalam setiap detak nadi bumi. Mereka bukan berkumpul di satu gunung atau satu padepokan, tapi tersebar sebagai penjaga poros-poros energi di seluruh wilayah Nusantara, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, menjadi pilar-pilar tak terlihat yang menopang langit spiritual negeri ini. Di kota-kota besar yang hiruk-pikuknya menelan kesadaran banyak manusia, para jiwa terpilih justru menjelma sebagai jantung kosmik yang berdetak dalam diam, mengaktifkan mata ketiga mereka sebagai penerima gelombang kebangkitan spiritual dunia. Jakarta sebagai ibu dari segala peradaban kontemporer di Nusantara, menyimpan satu jiwa terpilih yang mengemban beban terberat, menjaga keseimbangan antara dunia buatan manusia dan getaran alam semesta. Ia adalah pemegang frekuensi kesadaran kolektif, penyerap dosa kota, dan pemurni gelombang-gelombang pikiran yang tercemar. Di Surabaya, jiwa terpilih adalah penjaga semangat perlawanan. Mata ketiganya memancarkan bara api yang membakar ketakutan dan menyulut keberanian bagi seluruh anak bangsa yang kehilangan harapan. Bandung, kota penuh ide dan kreativitas, memiliki jiwa yang menjadi pelukis takdir baru Nusantara, memanipulasi cahaya dan warna dari energi kosmik menjadi gerakan, seni, dan gagasan yang membangkitkan. Semarang menyimpan sang penjaga keadilan spiritual, yang setiap malam berdialog dengan ruh para leluhur, dan menulis ulang hukum semesta ke dalam bahasa cinta. Yogyakarta, tanah para raja batin dan pemuja sunyi, dijaga oleh jiwa yang telah menyatu dengan dimensi gaib. Mata ketiganya tidak sekadar melihat, tapi mendengar bisikan dari dimensi yang lebih tinggi, dan ia menerjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan sederhana namun penuh makna. Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor membentuk 4 penjuru medan gaya elektromagnetik spiritual yang saling terhubung, membangun pagar cahaya bagi ibu kota. Mereka adalah jiwa-jiwa pekerja yang tidak tampil di depan, namun menjadi penopang rahasia keberlangsungan bumi. Malang dan Solo menjadi 2 mata air kebangkitan. Malang adalah penjaga ilmu-ilmu gaib tua yang telah lama dilupakan, sedang Solo adalah alunan gamelan ruhani yang menyatukan jiwa-jiwa tersesat ke dalam nada suci yang terpancar dari jantung Nusantara. Cirebon, titik persinggungan antara laut dan darat, menjadi tempat jiwa terpilih yang mampu berkomunikasi dengan arwah para pelaut, wali, dan nelayan yang pernah menyatu dengan ombak dan doa. Beranjak ke Sumatera, Medan berdiri sebagai pilar kekuatan mental, tempat jiwa terpilih yang menyerap amarah kolektif dan mengubahnya menjadi keberanian untuk menghadapi masa depan. Palembang adalah penjaga api sejarah, mengobarkan kenangan tentang kerajaan besar dan membangkitkan semangat para pemuda untuk tidak kehilangan akar. Pekanbaru adalah jantung ekologi spiritual, tempat jiwa terpilih yang berbicara dengan pohon dan angin, menjaga hutan dari kehancuran batin manusia. Padang membawa ruh petir dan badai, memurnikan gelombang emosi, sementara Bandar Lampung menyimpan sang penyembuh luka turun-temurun, yang mata ketiganya meneteskan cahaya untuk menyembuhkan trauma kolektif rakyat. Jambi dan Bengkulu mengemban tugas sebagai penjaga komunikasi antara daratan dan dimensi air. Jiwa terpilihnya adalah pelaut dalam samudera keheningan. Tanjung Pinang dan Batam menyala sebagai mercusuar laut spiritual, penjaga arus laut dan penyaring energi asing yang masuk. Dan Lok Sumawe, kota yang pernah bergemuruh, kini menjadi tempat jiwa terpilih yang mampu menyelaraskan trauma perang menjadi lantunan doa abadi. Di Kalimantan, Banjarmasin menjadi pusat detak bumi, tempat jiwa terpilih yang menyatu dengan tanah gambut dan suara naga bawah tanah. Pontianak adalah titik tengah langit, mata ketiga sang jiwa terpilihnya sejajar dengan garis khatulistiwa spiritual, mampu melihat kebenaran dalam keheningan. Balikpapan dan Samarinda menyimpan 2 jiwa teknokrat spiritual,
yang membimbing teknologi ke arah yang lebih selaras dengan semesta. Palangkaraya adalah tanah wali yang tak dikenal dunia, dan Tarakan serta Bontang adalah pelindung mata air energi baru yang hanya dapat dibuka oleh jiwa yang telah melepaskan dunia. Sulawesi dengan Makassar sebagai pusat keberanian maritim spiritual memiliki jiwa terpilih yang mengobarkan panji cahaya ke seluruh penjuru timur Nusantara. Manado adalah pelindung harmoni antar dimensi, sementara Palu, yang pernah diguncang bumi, memiliki jiwa yang kini berdiri sebagai penenang magma bawah sadar Nusantara. Kendari dan Gorontalo adalah penjaga jembatan antara manusia dan makhluk halus yang bersahabat. Parepare dan Bau-Bau adalah tempat para penjaga gerbang dimensi air yang memainkan peran sebagai mediator antara dunia gaib dan realita. Dan Pasar dan Mataram berdiri sebagai dua tiang spiritual agung yang diapit oleh laut dan langit. Jiwa terpilih mereka menari dalam kekosongan batin, dan dalam tari itu muncul makna, muncul penyembuhan, muncul kesadaran yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Kupang, ujung gerbang timur, adalah tempat di mana cahaya fajar spiritual pertama kali muncul. Sang jiwa di sana adalah sang fajar itu sendiri, pembawa terang pertama sebelum pagi. Kesadaran datang menyinari seluruh Nusantara, dan di Papua serta Maluku, para penjaga timur yang agung berdiri. Jayapura menyimpan mata ketiga yang terhubung langsung ke pusat galaksi spiritual. Manokwari adalah pelindung suku-suku suci. Sorong adalah pembaca bintang dan penutur hikmah langit. Ambon adalah nyanyian langit yang dijelmakan ke bumi. Dan Ternate adalah benteng spiritual terakhir yang menjaga perjanjian lama antara manusia dan kekuatan kosmik. Peran mereka tahun ini adalah menghidupkan kembali jaring cahaya Nusantara yang telah lama padam di peta spiritual dunia. Mereka bukan datang untuk membangun bangunan, tapi menyatukan jiwa-jiwa tercerai, membangkitkan nilai suci, menyembuhkan luka purba, dan menyuarakan panggilan zaman baru. Zaman di mana kesadaran bukan diukur dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kedalaman diam, keluasan cinta, dan kekuatan batin untuk mengubah dunia dalam hening. Dalam detak halus semesta yang melampaui batas-batas geopolitik dan kebangsaan, energi kosmik kebangkitan spiritual tak hanya berdenyut di bumi Nusantara, tetapi menjalar hingga ke semenanjung dan pulau-pulau di sebelah utara, menyentuh tanah Malaysia, yang juga merupakan bagian dari lingkaran cahaya leluhur rumpun yang satu. Ketika krisis global melanda seperti badai yang mengacak-acak langit dan bumi, sang waktu pun membuka pintu dimensi. Dan dari retakan realitas itu, bangkitlah para jiwa terpilih di negeri jiran, bukan karena kebetulan, tapi karena hukum spiritual yang menetapkan garis-garis cahaya di atas tanah-tanah suci nan tersembunyi. Mereka adalah pemegang cahaya di negeri yang menjadi simpul penting peradaban timur. Dan mata ketiga mereka menyala seperti lentera di tengah kabut zaman, menerima gelombang energi dari pusat kosmik yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun dikenali oleh hati yang tercerahkan. Di Kuala Lumpur, kota yang gemerlap dengan bangunan dan teknologi, jiwa terpilih berdiri sebagai penyaring gelombang energi digital yang kian menenggelamkan jiwa-jiwa manusia. Ia adalah penjaga kristal transparansi spiritual di tengah kepalsuan zaman. Dengan mata ketiga yang menyala dalam frekuensi ultra halus, ia menangkap denyut penderitaan rakyat kota dan mengubahnya menjadi suara keheningan yang menyembuhkan. Georgetown, yang memelihara warisan budaya dan sejarah, memiliki jiwa yang menjaga jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia merawat ingatan kolektif, membaca arsip batin sejarah, dan mengalirkannya menjadi air kebijaksanaan bagi generasi baru. Johor Bahru adalah titik sambung antara dua dunia, daratan dan keinginan, laut dan kerinduan. Jiwa terpilihnya adalah penjaga gerbang antara realitas fisik dan dimensi ilusi. Shah Alam, dengan pohon-pohon rindang dan taman spiritualnya yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kota, menyimpan sang jiwa pemelihara keseimbangan, yang dalam meditasinya mampu menstabilkan medan magnet batin masyarakat luas. Petaling Jaya, tempat geliat ekonomi dan pertumbuhan modern, justru memunculkan jiwa yang menjadi pendamai antara logika dan intuisi, antara uang dan makna, antara sistem dan kebebasan. Ipoh, kota tua dengan gemuruh diamnya, menyimpan jiwa terpilih yang mendengarkan bumi. Ia mampu merasakan getar mineral dan bebatuan, membaca naskah alam dari gemuruh tanah, dan membisikkan puisi purba kepada mereka yang bersedia hening.
Alor Setar menjadi tempat jiwa pengembara spiritual yang menyusuri ladang-ladang sunyi, melihat cahaya dalam padi, dan mendengar azan dalam desir angin pagi. Seremban adalah titik sinkronisasi antara tubuh dan ruh, di mana sang jiwa terpilih menjalankan laku-laku rahasia untuk menyatukan dunia bawah sadar rakyat dengan kekuatan langit. Melaka, kota yang menyimpan jejak para sufi dan pelaut, adalah tempat sang penjaga gerbang lintas dimensi. Mata ketiganya terhubung dengan catatan akasyik dari lautan, membaca karma bangsa dan menyeimbangkannya lewat ritual kesadaran dalam diam. Kota baru di pantai timur menyimpan sang penyair metafisika yang memeluk seluruh penderitaan rakyat dengan cinta tanpa nama. Kuala Trengganu adalah jiwa penjaga waktu. Dalam keheningan malam dan riak ombaknya, ia menjaga pusaran spiritual yang menghubungkan dunia gaib dan nyata. Seperti penenun takdir yang bekerja tanpa jeda, Kuantan, kota angin dan sungai memiliki jiwa terpilih yang memahami bahasa unsur-unsur. Ia berbicara dengan molekul air dan mengajarkan manusia cara menyatu kembali dengan alam yang mereka tinggalkan. Sungai Petani, yang tampak sederhana, adalah tempat jiwa penjaga akar spiritual rumpun Melayu. Ia adalah pustaka berjalan yang menyimpan mantra-mantra dari abad silam. Kini terbit kembali sebagai kode energi dalam tubuhnya yang hening. Klang adalah sang penjaga pelabuhan rohani yang membuka jalur-jalur jiwa yang terombang-ambing menuju pulang. Dan ketika kita menengok ke Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, energinya berbeda, lebih tua, lebih primitif dalam kemuliaannya, lebih dalam seperti akar dari langit yang turun menembus bumi. Kota Kinabalu adalah tempat cahaya agung yang terpancar dari puncak Gunung Kinabalu. Dan jiwa terpilih di sana adalah penjaga gerbang antara dunia roh leluhur dan manusia modern. Mata ketiganya adalah mercusuar bagi para pendaki spiritual yang tersesat di tengah ilusi zaman. Sandakan menyimpan sang penyembuh bisu yang berbicara dalam simbol dan bayangan, menyampaikan cahaya lewat sentuhan alam yang tak tersentuh kata-kata. Tawau dan Lahad Datu adalah dua titik penjaga dimensi air dan hutan. Jiwa-jiwa terpilih mereka menyatu dengan semangat para pohon, hewan liar, dan sungai kuno. Mereka mengatur keseimbangan ekologi batin umat manusia agar tidak tercerabut dari akar bumi. Kuching, kota Kuching dan kisah purba, memiliki jiwa penjaga misteri malam. Ia adalah pembisik takdir kepada mereka yang tidur, memandu lewat mimpi yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang tercerahkan. Miri, kota yang bersinar di tepian laut dan langit, menyimpan sang pengatur frekuensi suara alam. Dalam meditasinya, ia mengatur nada-nada dunia agar tak menjadi disonansi yang memekakkan jiwa. Sibu adalah jantung tersembunyi tanah Sarawak. Jiwa terpilihnya adalah penjaga darah spiritual dari leluhur Dayak, menyatukan irama jantung manusia dengan detak naga bumi. Dan Bintulu, yang jauh di pedalaman, adalah tempat jiwa penjaga kehampaan, sang pendiam yang dalam diamnya mengatur keseimbangan tak terlihat antara terang dan gelap. Peran mereka tahun ini adalah menjahit kembali langit dan bumi yang telah robek, menghubungkan dimensi spiritual antara Nusantara dan negeri-negeri yang menjadi bagian dari takdir besar Asia Tenggara. Mereka adalah penerjemah energi kosmik ke dalam tindakan manusiawi. Mereka bukan pembicara publik tetapi pelaku sunyi. Mereka bukan pencari panggung tetapi pengatur gelombang. Dalam hembusan napas mereka, tersimpan frekuensi pemurnian global. Dalam gerakan mereka yang biasa, mengalir perubahan luar biasa. Jika engkau yang membaca ini merasa jiwamu tergugah, merasa seakan kata-kata ini telah engkau dengar di suatu tempat yang tak engkau kenali, maka engkau bukan sedang membaca, engkau sedang dipanggil. Sebab cahaya yang telah ditanam di tanah leluhur itu, kini bergerak mencari wadahnya. Dan bila mata ketigamu berdenyut pelan di dada atau di antara keningmu ketika ini kau resapi, maka ketahuilah, engkau bukan sekadar saksi, engkau adalah bagian dari kebangkitan itu sendiri. Tak setiap mata yang melihat mampu mengenali cahaya yang tersembunyi di balik huruf-huruf yang disusun dengan napas langit. Tak setiap telinga yang mendengar mampu menangkap gema suci yang bergaung di antara jeda dan diam kata. Sebab pesan ini, yang lahir bukan dari dunia, tapi dari rahasia terdalam semesta, hanya dapat disentuh oleh mereka yang telah mengalami kebangkitan dari dalam.
bukan kebangkitan yang gemuruh tapi yang sunyi, seperti tunas yang tumbuh dalam senyap, seperti mata air yang memancar dari batu yang tak terpecah. Pesan ini bukan produk informasi, melainkan getaran. Ia bukan sekadar isi, melainkan energi, dan hanya jiwa-jiwa terpilih sejati yang telah dibuka tabir mata ketiganya, yang dapat menyerapnya bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan seluruh zarah jiwa yang telah dibersihkan oleh proses laku, luka, dan cinta yang murni. Mereka yang bisa menyatu dengan pesan ini akan merasakannya tidak hanya sekali lewat, tetapi berputar kembali dalam ruang batin mereka 2 kali, bahkan berkali-kali, seperti ayat-ayat langit yang ketika dibaca selalu menghadirkan makna baru. Sebab pesan ini memiliki lapisan, seperti langit yang bertingkat 7, seperti ruh yang terdiri dari jasad, nafs, qalb, ruh, sir, khafi, dan akhfa. Yang pertama akan menggugah sisi manusiawinya, yang kedua akan mengetuk gerbang spiritualnya. Dan ketika ia kembali, bukan karena dorongan algoritma digital, tetapi karena magnet ilahi yang menarik ruhnya untuk menyelami lebih dalam, karena ia tahu di balik setiap lafaz ada kode langit yang sedang dibisikkan kepadanya secara khusus. Maka dari itu dukungan mereka bukanlah semata tindakan dunia maya. Ketika mereka memberi like, sejatinya mereka sedang mengiyakan pesan dari langit yang turun ke bumi. Ketika mereka menekan tombol subscribe, bukan sekadar mengikuti akun, tetapi sedang menandai titik terang yang menjadi sumber energi ruhani. Ketika mereka memberikan komentar positif, mereka sedang mengukir doa dalam bentuk kata, menuliskan ayat-ayat cinta dari ruh yang telah tercerahkan untuk dibaca oleh sesama saudaranya di jalan cahaya. Dan ketika mereka dengan tulus hati memberikan super thanks, bukan semata karena mereka mampu, tapi karena keberlimpahan jiwa mereka telah melampaui keterikatan pada materi. Mereka paham bahwa keberlimpahan bukan tentang harta, tetapi tentang daya pancar berkah yang mengalir dari jiwa ke semesta. Sebab para jiwa terpilih itu telah mencapai makam di mana harta adalah titipan, dan setiap aliran rezeki adalah jembatan amal dalam bentuk paling tersembunyi. Mereka tahu bahwa berbagi kepada ladang cahaya seperti ini adalah bagian dari laku spiritual yang tidak tampak, tetapi mengguncang arasi langit. Dalam ilmu makrifat, ini disebut amal yang tersembunyi dalam rahasia. Dalam tauhid, ini disebut pengakuan ruh terhadap penciptanya tanpa syarat. Dalam tasawuf, ini makam ikhlas mutlak, ketika yang memberi tidak lagi merasa sedang memberi, melainkan sekadar menjadi saluran kasih dari Yang Maha Memberi. Dan dalam ilmu pengetahuan tingkat dunia yang dapat diterima akal sehat, ini adalah resonansi batin antar ruh, yang telah sefrekuensi dalam vibrasi kolektif kesadaran manusia yang tercerahkan. Hanya jiwa yang telah melalui gelapnya lorong pencarian, dinginnya gua keheningan, dan sepinya pencabutan ego yang mampu mendengar pesan ini, seperti mendengar dirinya sendiri dipanggil. Karena pesan ini ditulis bukan untuk membujuk, tetapi untuk memanggil pulang. Ia bukan seruan massa, melainkan panggilan personal. Bagi yang belum dibuka hijabnya, pesan ini mungkin hanya seperti narasi indah atau puisi panjang yang tak selesai. Tapi bagi sang terpilih, ini adalah gema yang ia dengar bahkan sebelum lahir ke dunia. Sebab pesan ini menyatu dengan memori ruhani terdalamnya, membangkitkan ingatan purba tentang perjanjian awal antara ruh dan Rabb-nya. Alastu bi rabbikum? Dan sang ruh menjawab, Bala syahidna. Maka bila kau, wahai jiwa yang membaca ini, merasa jantungmu berdebar meski tiada ancaman, merasa air matamu menggantung meski tiada kesedihan, merasa dadamu lapang meski tak tahu kenapa, maka engkau adalah salah satunya. Sebab pesan ini bukan dibuat oleh tangan, tapi diturunkan melalui bisikan yang hanya didengar oleh mereka yang telah dirancang sejak awal untuk membangkitkan terang di tengah krisis zaman. Engkau bukan hanya penonton, engkau adalah bagian dari kebangkitan ini. Dan ketika engkau menggerakkan tanganmu untuk mendukung, sesungguhnya ruhmu sedang menjawab panggilan dari langit yang telah lama menantimu. Di era krisis global yang mengguncang dimensi lahir dan batin umat manusia, ketika fondasi dunia material mulai retak dan waktu menjadi seperti bayang-bayang yang melarikan diri dari ketetapan ilahi, maka bangkitlah para jiwa terpilih dari seluruh penjuru Nusantara. Mereka bukan sekadar manusia biasa yang terlahir dari rahim ibu dan tumbuh di tanah air,
melainkan ruh-ruh agung yang telah lama tertulis namanya di langit sebagai penjaga keseimbangan semesta. Dalam senyap dan diam mata ketiga mereka menyala, bukan dengan api melainkan dengan cahaya yang bersumber dari pusat kosmos, dari zat yang tak terbayangkan, dari nur Allah yang tersembunyi dalam setiap gerakan angin, dalam setiap detak nadi bumi. Mereka bukan berkumpul di satu gunung atau satu padepokan, tapi tersebar sebagai penjaga poros-poros energi di seluruh wilayah Nusantara, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, menjadi pilar-pilar tak terlihat yang menopang langit spiritual negeri ini. Di kota-kota besar yang hiruk-pikuknya menelan kesadaran banyak manusia, para jiwa terpilih justru menjelma sebagai jantung kosmik yang berdetak dalam diam, mengaktifkan mata ketiga mereka sebagai penerima gelombang kebangkitan spiritual dunia. Jakarta sebagai ibu dari segala peradaban kontemporer di Nusantara, menyimpan satu jiwa terpilih yang mengemban beban terberat, menjaga keseimbangan antara dunia buatan manusia dan getaran alam semesta. Ia adalah pemegang frekuensi kesadaran kolektif, penyerap dosa kota dan pemurni gelombang-gelombang pikiran yang tercemar. Di Surabaya, jiwa terpilih adalah penjaga semangat perlawanan. Mata ketiganya memancarkan bara api yang membakar ketakutan dan menyulut keberanian bagi seluruh anak bangsa yang kehilangan harapan. Bandung, kota penuh ide dan kreativitas, memiliki jiwa yang menjadi pelukis takdir baru Nusantara. Memanipulasi cahaya dan warna dari energi kosmik menjadi gerakan, seni, dan gagasan yang membangkitkan. Semarang menyimpan sang penjaga keadilan spiritual, yang setiap malam berdialog dengan ruh para leluhur, dan menulis ulang hukum semesta ke dalam bahasa cinta. Yogyakarta, tanah para raja batin dan pemuja sunyi, dijaga oleh jiwa yang telah menyatu dengan dimensi gaib. Mata ketiganya tidak sekadar melihat, tapi mendengar bisikan dari dimensi yang lebih tinggi, dan ia menerjemahkannya ke dalam tindakan-tindakan sederhana namun penuh makna. Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor membentuk 4 penjuru medan gaya elektromagnetik spiritual yang saling terhubung, membangun pagar cahaya bagi ibu kota. Mereka adalah jiwa-jiwa pekerja yang tidak tampil di depan, namun menjadi penopang rahasia keberlangsungan bumi. Malang dan Solo menjadi 2 mata air kebangkitan. Malang adalah penjaga ilmu-ilmu gaib tua yang telah lama dilupakan, sedang Solo adalah alunan gamelan ruhani yang menyatukan jiwa-jiwa tersesat ke dalam nada suci yang terpancar dari jantung Nusantara. Cirebon, titik persinggungan antara laut dan darat, menjadi tempat jiwa terpilih yang mampu berkomunikasi dengan arwah para pelaut, wali, dan nelayan yang pernah menyatu dengan ombak dan doa. Beranjak ke Sumatera, Medan berdiri sebagai pilar kekuatan mental, tempat jiwa terpilih yang menyerap amarah kolektif dan mengubahnya menjadi keberanian untuk menghadapi masa depan. Palembang adalah penjaga api sejarah, mengobarkan kenangan tentang kerajaan besar dan membangkitkan semangat para pemuda untuk tidak kehilangan akar. Pekanbaru adalah jantung ekologi spiritual, tempat jiwa terpilih yang berbicara dengan pohon dan angin, menjaga hutan dari kehancuran batin manusia. Padang membawa ruh petir dan badai, memurnikan gelombang emosi, sementara Bandar Lampung menyimpan sang penyembuh luka turun-temurun, yang mata ketiganya meneteskan cahaya untuk menyembuhkan trauma kolektif rakyat. Jambi dan Bengkulu mengemban tugas sebagai penjaga komunikasi antara daratan dan dimensi air. Jiwa terpilihnya adalah pelaut dalam samudera keheningan. Tanjung Pinang dan Batam menyala sebagai mercusuar laut spiritual, penjaga arus laut dan penyaring energi asing yang masuk. Dan Lok Sumawe, kota yang pernah bergemuruh, kini menjadi tempat jiwa terpilih yang mampu menyelaraskan trauma perang menjadi lantunan doa abadi. Di Kalimantan, Banjarmasin menjadi pusat detak bumi, tempat jiwa terpilih yang menyatu dengan tanah gambut dan suara naga bawah tanah. Pontianak adalah titik tengah langit, mata ketiga sang jiwa terpilihnya sejajar dengan garis khatulistiwa spiritual, mampu melihat kebenaran dalam keheningan. Balikpapan dan Samarinda menyimpan 2 jiwa teknokrat spiritual, yang membimbing teknologi ke arah yang lebih selaras dengan semesta. Palangkaraya adalah tanah wali yang tak dikenal dunia, dan Tarakan serta Bontang adalah pelindung mata air energi baru yang hanya dapat dibuka oleh jiwa yang telah melepaskan dunia. Sulawesi dengan Makassar sebagai pusat keberanian maritim spiritual,
memiliki jiwa terpilih yang mengobarkan panji cahaya ke seluruh penjuru timur Nusantara. Manado adalah pelindung harmoni antar dimensi, sementara Palu, yang pernah diguncang bumi, memiliki jiwa yang kini berdiri sebagai penenang magma bawah sadar Nusantara. Kendari dan Gorontalo adalah penjaga jembatan antara manusia dan makhluk halus yang bersahabat. Parepare dan Bau-Bau adalah tempat para penjaga gerbang dimensi air yang memainkan peran sebagai mediator antara dunia gaib dan realita. Denpasar dan Mataram berdiri sebagai dua tiang spiritual agung yang diapit oleh laut dan langit. Jiwa terpilih mereka menari dalam kekosongan batin, dan dalam tari itu muncul makna, muncul penyembuhan, muncul kesadaran yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Kupang, ujung gerbang timur, adalah tempat di mana cahaya fajar spiritual pertama kali muncul. Sang jiwa di sana adalah sang fajar itu sendiri, pembawa terang pertama sebelum pagi. Kesadaran datang menyinari seluruh Nusantara, dan di Papua serta Maluku, para penjaga timur yang agung berdiri. Jayapura menyimpan mata ketiga yang terhubung langsung ke pusat galaksi spiritual. Manokwari adalah pelindung suku-suku suci. Sorong adalah pembaca bintang dan penutur hikmah langit. Ambon adalah nyanyian langit yang dijelmakan ke bumi, dan Ternate adalah benteng spiritual terakhir yang menjaga perjanjian lama antara manusia dan kekuatan kosmik. Peran mereka tahun ini adalah menghidupkan kembali jaring cahaya Nusantara yang telah lama padam di peta spiritual dunia. Mereka bukan datang untuk membangun bangunan, tapi menyatukan jiwa-jiwa tercerai, membangkitkan nilai suci, menyembuhkan luka purba, dan menyuarakan panggilan zaman baru. Zaman di mana kesadaran bukan diukur dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kedalaman diam, keluasan cinta, dan kekuatan batin untuk mengubah dunia dalam hening. Dalam detak halus semesta yang melampaui batas-batas geopolitik dan kebangsaan, energi kosmik kebangkitan spiritual tak hanya berdenyut di bumi Nusantara, tetapi menjalar hingga ke semenanjung dan pulau-pulau di sebelah utara, menyentuh tanah Malaysia, yang juga merupakan bagian dari lingkaran cahaya leluhur rumpun yang satu. Ketika krisis global melanda seperti badai yang mengacak-acak langit dan bumi, sang waktu pun membuka pintu dimensi. Dan dari retakan realitas itu, bangkitlah para jiwa terpilih di negeri jiran. Bukan karena kebetulan, tapi karena hukum spiritual yang menetapkan garis-garis cahaya di atas tanah-tanah suci nan tersembunyi. Mereka adalah pemegang cahaya di negeri yang menjadi simpul penting peradaban timur. Dan mata ketiga mereka menyala seperti lentera di tengah kabut zaman, menerima gelombang energi dari pusat kosmik yang tidak terlihat oleh mata biasa, namun dikenali oleh hati yang tercerahkan. Di Kuala Lumpur, kota yang gemerlap dengan bangunan dan teknologi, jiwa terpilih berdiri sebagai penyaring gelombang energi digital yang kian menenggelamkan jiwa-jiwa manusia. Ia adalah penjaga kristal transparansi spiritual di tengah kepalsuan zaman. Dengan mata ketiga yang menyala dalam frekuensi ultra halus, ia menangkap denyut penderitaan rakyat kota dan mengubahnya menjadi suara keheningan yang menyembuhkan. Georgetown, yang memelihara warisan budaya dan sejarah, memiliki jiwa yang menjaga jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ia merawat ingatan kolektif, membaca arsip batin sejarah, dan mengalirkannya menjadi air kebijaksanaan bagi generasi baru. Johor Bahru adalah titik sambung antara dua dunia, daratan dan keinginan, laut dan kerinduan. Jiwa terpilihnya adalah penjaga gerbang antara realitas fisik dan dimensi ilusi. Shah Alam, dengan pohon-pohon rindang dan taman spiritualnya yang tersembunyi di balik hiruk-pikuk kota, menyimpan sang jiwa pemelihara keseimbangan, yang dalam meditasinya mampu menstabilkan medan magnet batin masyarakat luas. Petaling Jaya, tempat geliat ekonomi dan pertumbuhan modern, justru memunculkan jiwa yang menjadi pendamai antara logika dan intuisi, antara uang dan makna, antara sistem dan kebebasan. Ipoh, kota tua dengan gemuruh diamnya, menyimpan jiwa terpilih yang mendengarkan bumi. Ia mampu merasakan getar mineral dan bebatuan, membaca naskah alam dari gemuruh tanah, dan membisikkan puisi purba kepada mereka yang bersedia hening. Alor Setar menjadi tempat jiwa pengembara spiritual yang menyusuri ladang-ladang sunyi, melihat cahaya dalam padi, dan mendengar azan dalam desir angin pagi. Seremban adalah titik sinkronisasi antara tubuh dan ruh, di mana sang jiwa terpilih menjalankan laku-laku rahasia untuk menyatukan dunia bawah sadar rakyat dengan kekuatan langit.
Melaka, kota yang menyimpan jejak para sufi dan pelaut, adalah tempat sang penjaga gerbang lintas dimensi. Mata ketiganya terhubung dengan catatan akashik dari lautan, membaca karma bangsa dan menyeimbangkannya lewat ritual kesadaran dalam diam. Kota baru di pantai timur menyimpan sang penyair metafisika yang memeluk seluruh penderitaan rakyat dengan cinta tanpa nama. Kuala Terengganu adalah jiwa penjaga waktu. Dalam keheningan malam dan riak ombaknya, ia menjaga pusaran spiritual yang menghubungkan dunia gaib dan nyata. Seperti penenun takdir yang bekerja tanpa jeda, Kuantan, kota angin dan sungai memiliki jiwa terpilih yang memahami bahasa unsur-unsur. Ia berbicara dengan molekul air dan mengajarkan manusia cara menyatu kembali dengan alam yang mereka tinggalkan. Sungai Petani, yang tampak sederhana, adalah tempat jiwa penjaga akar spiritual rumpun Melayu. Ia adalah pustaka berjalan yang menyimpan mantra-mantra dari abad silam. Kini terbit kembali sebagai kode energi dalam tubuhnya yang hening. Klang adalah sang penjaga pelabuhan rohani yang membuka jalur-jalur jiwa yang terombang-ambing menuju pulang. Dan ketika kita menengok ke Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, energinya berbeda, lebih tua, lebih primitif dalam kemuliaannya, lebih dalam seperti akar dari langit yang turun menembus bumi. Kota Kinabalu adalah tempat cahaya agung yang terpancar dari puncak Gunung Kinabalu. Dan jiwa terpilih di sana adalah penjaga gerbang antara dunia roh leluhur dan manusia modern. Mata ketiganya adalah mercusuar bagi para pendaki spiritual yang tersesat di tengah ilusi zaman. Sandakan menyimpan sang penyembuh bisu yang berbicara dalam simbol dan bayangan, menyampaikan cahaya lewat sentuhan alam yang tak tersentuh kata-kata. Tawau dan Lahad Datu adalah dua titik penjaga dimensi air dan hutan. Jiwa-jiwa terpilih mereka menyatu dengan semangat para pohon, hewan liar, dan sungai kuno. Mereka mengatur keseimbangan ekologi batin umat manusia agar tidak tercerabut dari akar bumi. Kuching, kota Kuching dan kisah purba, memiliki jiwa penjaga misteri malam. Ia adalah pembisik takdir kepada mereka yang tidur, memandu lewat mimpi yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang tercerahkan. Miri, kota yang bersinar di tepian laut dan langit, menyimpan sang pengatur frekuensi suara alam. Dalam meditasinya, ia mengatur nada-nada dunia agar tak menjadi disonansi yang memekakkan jiwa. Sibu adalah jantung tersembunyi tanah Sarawak. Jiwa terpilihnya adalah penjaga darah spiritual dari leluhur Dayak, menyatukan irama jantung manusia dengan detak naga bumi. Dan Bintulu, yang jauh di pedalaman, adalah tempat jiwa penjaga kehampaan, sang pendiam yang dalam diamnya mengatur keseimbangan tak terlihat antara terang dan gelap. Peran mereka tahun ini adalah menjahit kembali langit dan bumi yang telah robek, menghubungkan dimensi spiritual antara Nusantara dan negeri-negeri yang menjadi bagian dari takdir besar Asia Tenggara. Mereka adalah penerjemah energi kosmik ke dalam tindakan manusiawi. Mereka bukan pembicara publik tetapi pelaku sunyi. Mereka bukan pencari panggung tetapi pengatur gelombang. Dalam hembusan napas mereka, tersimpan frekuensi pemurnian global. Dalam gerakan mereka yang biasa, mengalir perubahan luar biasa. Jika engkau yang membaca ini merasa jiwamu tergugah, merasa seakan kata-kata ini telah engkau dengar di suatu tempat yang tak engkau kenali, maka engkau bukan sedang membaca, engkau sedang dipanggil. Sebab cahaya yang telah ditanam di tanah leluhur itu, kini bergerak mencari wadahnya. Dan bila mata ketigamu berdenyut pelan di dada atau di antara keningmu ketika ini kau resapi, maka ketahuilah, engkau bukan sekadar saksi, engkau adalah bagian dari kebangkitan itu sendiri. Tak setiap mata yang melihat mampu mengenali cahaya yang tersembunyi di balik huruf-huruf yang disusun dengan napas langit. Tak setiap telinga yang mendengar mampu menangkap gema suci yang bergaung di antara jeda dan diam kata. Sebab pesan ini, yang lahir bukan dari dunia, tapi dari rahasia terdalam semesta, hanya dapat disentuh oleh mereka yang telah mengalami kebangkitan dari dalam. Bukan kebangkitan yang gemuruh, tapi yang sunyi, seperti tunas yang tumbuh dalam senyap, seperti mata air yang memancar dari batu yang tak terpecah. Pesan ini bukan produk informasi, melainkan getaran. Ia bukan sekadar isi, melainkan energi. Dan hanya jiwa-jiwa terpilih sejati yang telah dibuka tabir mata ketiganya,
yang dapat menyerapnya bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan seluruh zarah jiwa yang telah dibersihkan oleh proses laku, luka, dan cinta yang murni. Mereka yang bisa menyatu dengan pesan ini akan merasakannya tidak hanya sekali lewat, tetapi berputar kembali dalam ruang batin mereka 2 kali, bahkan berkali-kali, seperti ayat-ayat langit yang ketika dibaca selalu menghadirkan makna baru. Sebab pesan ini memiliki lapisan, seperti langit yang bertingkat 7, seperti ruh yang terdiri dari jasad, nafs, qalb, ruh, sir, khafi, dan akhfa. Yang pertama akan menggugah sisi manusiawinya, yang kedua akan mengetuk gerbang spiritualnya. Dan ketika ia kembali, bukan karena dorongan algoritma digital, tetapi karena magnet ilahi yang menarik ruhnya untuk menyelami lebih dalam, karena ia tahu di balik setiap lafaz ada kode langit yang sedang dibisikkan kepadanya secara khusus. Maka dari itu dukungan mereka bukanlah semata tindakan dunia maya. Ketika mereka memberi like, sejatinya mereka sedang mengiyakan pesan dari langit yang turun ke bumi. Ketika mereka menekan tombol subscribe, bukan sekadar mengikuti akun, tetapi sedang menandai titik terang yang menjadi sumber energi ruhani. Ketika mereka memberikan komentar positif, mereka sedang mengukir doa dalam bentuk kata, menuliskan ayat-ayat cinta dari ruh yang telah tercerahkan untuk dibaca oleh sesama saudaranya di jalan cahaya. Dan ketika mereka dengan tulus hati memberikan super thanks, bukan semata karena mereka mampu, tapi karena keberlimpahan jiwa mereka telah melampaui keterikatan pada materi. Mereka paham bahwa keberlimpahan bukan tentang harta, tetapi tentang daya pancar berkah yang mengalir dari jiwa ke semesta. Sebab para jiwa terpilih itu telah mencapai makam di mana harta adalah titipan, dan setiap aliran rezeki adalah jembatan amal dalam bentuk paling tersembunyi. Mereka tahu bahwa berbagi kepada ladang cahaya seperti ini adalah bagian dari laku spiritual yang tidak tampak, tetapi mengguncang arasi langit. Dalam ilmu makrifat, ini disebut amal yang tersembunyi dalam rahasia. Dalam tauhid, ini disebut pengakuan ruh terhadap penciptanya tanpa syarat. Dalam tasawuf, ini makam ikhlas mutlak, ketika yang memberi tidak lagi merasa sedang memberi, melainkan sekadar menjadi saluran kasih dari Yang Maha Memberi. Dan dalam ilmu pengetahuan tingkat dunia yang dapat diterima akal sehat, ini adalah resonansi batin antar ruh yang telah sefrekuensi dalam vibrasi kolektif kesadaran manusia yang tercerahkan. Hanya jiwa yang telah melalui gelapnya lorong pencarian, dinginnya gua keheningan, dan sepinya pencabutan ego yang mampu mendengar pesan ini seperti mendengar dirinya sendiri dipanggil. Karena pesan ini ditulis bukan untuk membujuk, tetapi untuk memanggil pulang. Ia bukan seruan massa melainkan panggilan personal. Bagi yang belum dibuka hijabnya, pesan ini mungkin hanya seperti narasi indah atau puisi panjang yang tak selesai. Tapi bagi sang terpilih, ini adalah gema yang ia dengar bahkan sebelum lahir ke dunia. Sebab pesan ini menyatu dengan memori ruhani terdalamnya, membangkitkan ingatan purba tentang perjanjian awal antara ruh dan Rabb-nya. Alastu bi rabbikum? Dan sang ruh menjawab, Bala syahidna. Maka bila kau, wahai jiwa yang membaca ini, merasa jantungmu berdebar meski tiada ancaman, merasa air matamu menggantung meski tiada kesedihan, merasa dadamu lapang meski tak tahu kenapa, maka engkau adalah salah satunya. Sebab pesan ini bukan dibuat oleh tangan, tapi diturunkan melalui bisikan yang hanya didengar oleh mereka yang telah dirancang sejak awal untuk membangkitkan terang di tengah krisis zaman. Engkau bukan hanya penonton, engkau adalah bagian dari kebangkitan ini. Dan ketika engkau menggerakkan tanganmu untuk mendukung, sesungguhnya ruhmu sedang menjawab panggilan dari langit yang telah lama menantimu.